untuk Pak Wawaku izin. Iya. Nah, sejauh mana kira-kira Pemko ini siap membantu atau mendukung kami nih Oh, atau iya, Kodim siap dalam pastilah. perencanaan siap. Selama ini susah untuk mendapatkan air bersih. Kalaupun ada sumur di situ warnanya airnya kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Kodim 0301 Pekanbaru bersama saya Sersan 2 Denny Sofrianto. Baik, pada kesempatan kali ini yang perlu kita bahas bagaimana TNI itu hadir bukan hanya sebagai pertahanan dan keamanan negara. Tapi TNI juga berupaya membantu mengatasi kesulitan rakyat yang ada di sekelilingnya. Mungkin mulai dari pembangunan jembatan Garuda, pembangunan rumah tidak layak huni, manunggal air, dan banyak juga beberapa program TNI yang digunakan atau yang difungsikan untuk membantu kesulitan rakyat sekelilingnya. Dan untuk dalam pelaksanaan itu juga, TNI tidak hanya berjalan sendiri, tapi juga bersinergi dengan pemerintah kota, stakeholder terkait, dan terutama dengan rakyat atau dengan masyarakat. Karena pada akhirnya, yang paling penting itu bukan siapa yang terlihat, tetapi apa yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar kita. Baik, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh dua narasumber. Mohon izin Bapak. Ya. Yang pertama Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Makarius Anwar. Mohon izin. Terima kasih sudah. Selamat siang. Siap. Ya. Terima kasih Pak. Ini di sela-sela waktu kesibukannya sudah mau berkenan nih bersama kami bincang-bincang tipis. Iya. Terus siap Pak. Di sebelah kami juga ada Bapak Perwira Seksi Teritorial Kodim 0301 Pekanbaru, Mayor Infanteri Fadil. Jadi ini mungkin pertanyaan pertama untuk Pasi nih Mas. Jadi berkaitan dengan seluruh program-program yang sudah atau mau dilaksanakan oleh Kodim terkait dengan tujuan kita untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya nih, mulai dari jembatan, manunggal air dan lain-lain. Itu kira-kira yang melatar belakangi kegiatan tersebut apa? Dan bentuk pemetaannya seperti apa ini pasti, sehingga apa yang kita lakukan ini bisa tepat sasaran dan dieksekusi dengan baik. Mohon izin pasti. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini ingin kami sampaikan bahwasanya Kodim 0301 Pekanbaru selaku Komando Kewilayahan berupaya selalu hadir di tengah masyarakat melalui ujung tombak para babinsa di lapangan sehingga bisa mengetahui kesulitan apa dan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga dari situlah kita bisa membantu kesulitan-kesulitan masyarakat yang ada di lapangan. Siap. Kemudian di dalam pelaksanaan kegiatan ini juga tentunya kita tidak bekerja sendiri. Siap. Kita selalu berkomunikasi dengan pemerintah daerah, bersinergi dengan instansi terkait, stakeholder, serta dukungan dari masyarakat. Siap. Demikian. Baik, izin Wawaku melihat program-program yang sudah dilaksanakan oleh Kodim ini, kira-kira bagaimana tanggapan dari Pemko serta apresiasi apa yang Pemko berikan kepada kami? Izin. Iya, pertama tentu kami atas nama pemerintah Kota Pekanbaru mewakili masyarakat Kota Pekanbaru mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk Kodim 0301 yang sudah melaksanakan berbagai macam program yang banyak meningkatkan beban masyarakat kita ya. Siap. Ya, seperti ada TMD ya, perbaikan jalan ya, air bersih, perbaikan rumah tidak layak huni ya, dan beberapa kegiatan-kegiatan yang memang meringankan beban masyarakat ya, termasuk juga panti, rehab panti dan segala macamnya. Dan ini tentu meringankan kerja-kerja pemerintah Kota Pekanbaru. Siap. Baik. Izin Pasi ini terkait dengan pembangunan jembatan Garuda, karena kita sudah tahu sendiri ada beberapa titik yang dibangun. Kira-kira apa halangan atau yang kita pada saat kita melaksanakan itu, kira-kira ada nggak halangan yang berarti, mungkin adanya masyarakat yang tidak setuju atau mungkin bahkan cuaca yang tidak. Kira-kira halangannya pada saat pembangunan seperti apa lah, intinya seperti itu Pak izin. Ya, baik, terima kasih. Kodim 0301 Pekanbaru memang saat ini
sedang melaksanakan progres pembangunan jembatan. Siap. Itu ada jembatan Aramco 2 titik. Itu ada titik di Kelurahan Agrowisata, ada Kelurahan Labu Baru Barat, kemudian jembatan beton Labu Siap. Baru Barat, dan Kelurahan Simpang 3. Memang untuk kegiatan ini kita sering berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini stakeholder yang ada, Siap. PUPR, Dinas PUPR, kita pernah berkomunikasi, Pak, ini kita mau meninjau Siap. lokasi jembatan. Kita rencana di sini jembatan beton, di sini Aramco. Kira-kira Pak, kalau menurut penilaian dari Dinas PUPR, seperti apa layaknya? Oh, siap, Sehingga untuk jembatan ini tepat sasaran. Siap. Siap. Kemudian kalau masalahnya hambatan, apalagi saat pengerjaan kita kemarin musim hujan ini Bapak. Siap. Siap. Sehingga air meluap. Siap. Kita sudah buat bendung, namun luapan air banjirnya melewati batas Siap. yang kita bendung sehingga tertunda. Mengganggu pembangunan. Siap, betul. Begitu juga karena aset jalannya kita rata-rata membangun ini di pinggiran kampung, jalannya masih belum diperkeras, itu untuk pengangkatan materialnya agak sedikit kesulitan. Namun karena kerjasama antara TNI, pemerintah daerah, dalam hal ini kepala desa, RT RW, termasuk warganya mendukung, Siap. sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan maksimal. Siap. Nyatanya sekarang seperti jembatan Aramco yang di Kelurahan Agrowisata sudah selesai Siap. Siap. dan sudah bisa dimanfaatkan. Siap. Jembatan beton yang di Payung Sekaki juga sudah selesai. Jembatan Aramco yang di Labu Baru Barat sudah selesai. Sekarang satu jembatan lagi yang sedang kita proses di Kelurahan Simpang 3. Siap. Itu persentasenya sekitar 75-an. 75%. Siap. Ya. Nah, izin Mawako, Iya. berkaitan dengan pembangunan jembatan Garuda yang dilaksanakan oleh Iya. Kodim, kira-kira bagaimana pembukaan aksesibilitas ini membantu roda perekonomian dan infrastruktur di daerah kota kita, izin? Iya, kami menyambut baik dengan dibangunnya jembatan Garuda oleh Kodim, dan ini sudah sesuai dengan koordinasi kita di beberapa titik yang dibutuhkan untuk disupport oleh Kodim. Siap. Dan tentu kita merasakan manfaat bagi masyarakat ini luar biasa, Pak. Siap. Jadi selama ini karena kondisi jembatan sebelumnya tidak layak untuk dilalui oleh kendaraan roda 4, sekarang sudah layak. Dulu mesti muter karena belum ada Siap, jembatan, jauh muter gitu. jalan kaki atau pakai kendaraan yang jauh. Siap. Sekarang melintas dengan dekat, ya. Alhamdulillah. Dan tentu dari sisi pengangkutan logistik ataupun kebutuhan-kebutuhan masyarakat Siap. tentu lebih mudah, ya. Siap. Dan itu meringankan beban-beban masyarakat juga. Siap. Dan ini kita ya sangat bahagia dan mengapresiasi pembangunan jembatan Garuda di Pekanbaru. Siap. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Pak Fadil tadi, itu ada 4 lokasi yang sudah hampir selesai Siap. semua, dan tentu kita melihat ini suatu kemajuan yang luar biasa, ya. Siap. Dan tentu kami sangat berterima kasih, ya, atas Siap. pembangunan jembatan Garuda secara khusus, ya. Siap, Pak. Izin pasti mengenai TNI Manunggal Air ini. Kira-kira sasaran utama kita yang sudah kita laksanakan di wilayah mana saja? Terus bagaimanakah kita memastikan bahwa instalasi air atau manunggal air yang kita laksanakan itu dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita dan memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang ada di seputaran, Pak? Izin. Baik, terima kasih. Untuk TNI Manunggal Air Bersih, Siap. kita sudah berjalan, ada beberapa titik. Di antaranya kemarin saat kita pelaksanaan TMMD, itu di desa Kelurahan Tuah Negeri. Siap. Ini di sana sebelumnya masyarakat ini menggunakan sumur tradisional. Siap. Air Sumur cincin itu, Mas, ya? Iya, Siap. sumur cincin. Siap. Dan tempatnya ya masih seadanya. Siap. Jadi melihat dari situlah Babinsa menyarankan kepadanya Pasiter menyampaikan kepada Bapak Dandim bahwasanya untuk mendukung kebutuhan masyarakat, karena di situ memang tempatnya agak kesulitan Sulit air, siap, betul. sehingga disarankan untuk membangun sumur bor. Siap. Sumur bor termasuk rehab. Di situ ada juga kemarin Posyandu. Siap, iya, siap. Posyandu serta MCK. Siap, siap. Jadi selama ini masyarakat yang mungkin kurang nyaman untuk memperoleh air bersih,
sekarang sudah menjadi nyaman. Siap. Nah, kemudian anak-anak juga waktu saat itu kita di situ mandi-mandi dia Pak Wakil. Iya. Mandi-mandi senang mereka. Siap. Jadi hasil ini memang digunakan oleh masyarakat. Kemudian upaya kita supaya ini bisa bertahan lama tentunya dipantau oleh Bapak Babinsa, kemudian sering menghimbau kepada warga supaya memelihara. Siap. Sehingga diharapkan usia pakai sumur bor yang kita buat secara bersama-sama gotong royong Bisa lama. bisa usia pakainya lebih Siap. lama. Demikian. Siap. Izin Wawako terkait dengan pembangunan atau pembuatan manunggal air TNIAD ini, kira-kira bagaimana Pemko menyelaraskan program ini dengan rencana tata ruang dan penyediaan air di Kota Pekanbaru ini, Wawako? Terima kasih. Kebetulan saya memang hadir juga waktu Siap, peresmian siap, ya, Pak. yang Siap. di Tuan Negeri. Siap. Dan itu respon dari masyarakat luar biasa ya. Ada ibu-ibu yang menyampaikan selama ini susah untuk mendapatkan air bersih. Kalaupun ada sumur di situ warnanya airnya kuning ya, dan tidak layak untuk konsumsi. Betul, betul. Hanya layak untuk cuci-cuci aja. Siap. Dan sehingga begitu ada pembangunan air bersih ini, masyarakat itu sangat mengapresiasi ya, sangat senang lah. Siap. Nah, terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, terkait dengan bagaimana kita menata terkait dengan ketersediaan air bersih, sebetulnya memang kita mengarahkan program-program ini memang di tempat-tempat yang masih blank spot air bersih. Artinya memang daerah yang memang kita belum ada jaringan air bersih sampai ke sana. Siap. Betul kan kota kita punya PDAM ya. Siap, betul. Nah, cuman itu kan tidak menjangkau seluruh kelurahan yang ada. Betul. Sehingga memang masih banyak daerah-daerah yang memang membutuhkan bantuan dalam bentuk pembangunan air bersih ya. Siap. Dan MCK umum seperti itu. Ya alhamdulillah nih kita sudah melakukan pemetaan juga ya, dan siap bersinergi juga seterusnya nanti dengan Kodim ya dan lembaga-lembaga yang lain yang bila ingin ikut ya sama-sama kita menyediakan sumber air bersih bagi masyarakat. Tempo hari juga dari CSR dari lembaga tertentu di Rumbai, saya juga meresmikan tempo hari ya, ternyata memang di daerah yang memang sulit airnya. Benar. Dan jaringan kita belum sampai ke sana. Siap. Ya memang kita akui kita belum sepenuhnya dapat menyediakan jaringan air bersih sampai ke seluruh kelurahan tadi itu. Siap, Sehingga memang butuh bantuan-bantuan seperti ini. Tentu kami mengucapkan terima kasih pada Kodim karena memang dipilih tempat yang memang paling sulit ya. Agak jauh aku ya. Agak jauh, kemudian memang masyarakatnya sulit sekali mendapatkan air bersih. Selama ini mereka harus beli air galon ya untuk masak dan seterusnya. Sekarang katanya sudah bisa menggunakan air sumur dalam yang dibangun kemarin itu dan airnya sangat bersih ya. Siap, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Siap. Ini pasti berkaitan dengan karya bakti. Ini juga salah satu program yang menurut saya sangat bermanfaat yang Kodim laksanakan. Kira-kira sejauh ini pasti bagaimana sih antusiasme serta tanggapan masyarakat terkait kegiatan karya bakti yang kita laksanakan? Ada beberapa kali nih pasti di pasar, di tempat-tempat yang kita anggap kotor gitu kan. Bagaimana pasti antusiasme masyarakat? Baik, terima kasih. Untuk program pelaksanaan karya bakti ini tentunya ini hasil survei atau monitoringnya para Babinsa, terutama di wilayah yang dekat dengan parit besar, kemudian sekitaran pasar, seperti itu. Jadi sesuai juga dengan programnya Kota Pekanbaru untuk menciptakan pola hidup bersih dan sehat. Nah, jadi salah satunya itu tadi kita setiap melaksanakan karya bakti, gotong royong, pembersihan selalu bersinergi dengan pemerintah Kota Pekanbaru. Nah, bahkan Bapak Dandim waktu itu sama Bapak Wali, mungkin Pak Wako juga sama-sama pembersihan. Masuk selokan, masuk selokan. Bahkan sampai viral itu ada kan? Itulah bentuk sinergi kita, kepedulian kita terhadap lingkungan sehingga lingkungan kita bersih dan diharapkan masyarakat kita tentunya menjadi sehat. Nah, begitu. Siap. Jadi Pak Wako berkaitan dengan penjelasan dari Pak Pasi tadi terkait pelaksanaan karya bakti ini kan membangkitkan kembali nih Pak Wako budaya gotong royong yang ada di Kota Pekanbaru ini. Bagaimana dari Pemko untuk menanggapinya, Wako? Siap. Kami beberapa kali ikut juga, termasuk bersih-bersih sungai ya. Dandim menurunkan pasukannya, kita menurunkan tim-tim kebersihan kota ya, baik dari DLHK, PUPR, semua turun
ada program bersih-bersih sungai tempo hari, kemudian kita juga bersih pasar. Siap. Berapa kali kita gotong royong bersama. Siap, Bapak. Dan terakhir itu di Terminal Payung Siap, Kaki Terminal Payung Kaki. yang juga dihadiri oleh Pak Pangdam ya. Siap, betul, Siap. Bapak. Jadi ini sebetulnya ini harus menjadi motivasi bagi masyarakat kami ya. Maksudnya TNI bersama-sama dengan pemerintah kota ini sudah turun bersama untuk bagaimana membersihkan lingkungan kita. Siap. Dan masyarakat tentu kita harapkan juga ya di tempat mereka sendiri kita bersihkan ya. Mereka tentu harus ikut serta. Siap, betul Pak. Jangan mengandalkan kepada pemerintah saja atau pada TNI saja. Karena tanggung jawab kebersihan ini tanggung jawab bersama. Siap. Maka kami berkali-kali menyampaikan kepada lurah, camat untuk menggerakkan masyarakat untuk memelihara kebersihan lingkungannya. Dan tentu support dari TNI dalam hal ini Kodim 0301 ini menjadi penyemangat atau spirit baru lah bagi untuk memotivasi masyarakat kita. Yuk kita sama-sama bersihkan lingkungan kita. Baik, untuk pasti kira-kira kita kan juga ada program RTLH nih, rehabilitasi rumah tidak layak huni. Iya. Seperti apa sih persyaratan mungkin bagi seorang warga itu untuk menerima bantuan tersebut? Karena kan ada beberapa syarat mungkin Pak ya. Iya. Mungkin dia harus di rumahnya atau di tanahnya sendiri atau seperti apa Pak sih, mau dijelaskan? Baik, terima kasih mengenai program Tidak Layak Huni. Ini juga kan merupakan program unggulan Bapak Kasat. Siap, betul. Dan ini juga merupakan program dari pemerintahan Kota Pekanbaru. Jadi kita selalu berkomunikasi dengan pemerintahan kota program ini, dan dari situ juga dari pemerintahan Kota Pekanbaru melimpahkan untuk pengerjaannya kepada Kodim Pekanbaru. Siap. Untuk pertimbangannya tentunya kita menyampaikan kepada Babinsa supaya mengecek benar-benar bahwasanya yang kriteria untuk menerima rumah tidak layak huni ini tentunya yang pertama itu alas hak, dalam hal ini tanah. Tanah itu minimal harus ada surat SKGR. Nanti dari situ nanti kita berkomunikasi dengan lurah untuk diajukan meningkatkan suratnya menjadi sertifikat. Berarti melalui harus program atas nama Prona. penerima ya Pak ya. Soalnya kalau kontrakan nanti yang enak yang punya kontrakan. Ya itu, makanya harus dia yang punya yang akan menerima. Kemudian tentunya kita kriterianya itu seperti mereka yang belum punya pekerjaan tetap, kemudian orang-orang yang sudah agak tua, memang kondisi rumahnya itu memprihatinkan, ada yang atapnya sudah bocor, yang dindingnya masih papan, bahkan lantainya masih tanah. Nah, itulah kita berkomunikasi, Babinsa dalam hal ini RT RW dengan lurah sepakat dan ini memenuhi kriteria untuk pembangunan. Maka ditetapkanlah sebagai penerima berhak bantuan untuk menerima. Demikian. Nah, kalau dari Pak Owako sendiri, Pak Owako ini kan program yang menurut saya pribadi sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan, Pak Iya, Owako. betul. Terutama masalah rumah ini. Iya. Bagaimana kira-kira tanggapan dari Pak Owako? Ya, yang pertama tentu rumah merupakan pondasi dan tolak ukur kesejahteraan masyarakat juga. Ya, jadi kalau kita melihat program RTLH dari Kodim 0301 ini sebagai akselerator untuk mengentaskan miskin ekstrim di Kota Pekanbaru. Karena kita ketahui, kebetulan saya ini ketua tim percepatan pengentasan miskin kota ya, CPID. Kemudian kalau kita lihat itu kemarin itu ada kurang lebih data kita itu 600 kakak yang miskin ekstrim. Itu biasanya orang-orang yang memang tak bisa lagi bekerja. Kondisi misalnya tua renta, ya, atau sakitnya yang permanen, sakit menahun gitu. Dan tidak ada anggota keluarga yang bekerja. Nah, dia seperti ini memang harus kita berikan makan mereka. Kita berikan makannya dan kita tentu menyediakan tempat yang layak bagi mereka untuk tinggal kan. Nah, inilah intervensi dari pemerintah. Tentu kami berupaya bersinergi juga dengan siapa saja yang mau membantu. Ya, alhamdulillah hari itu kita juga dari Forum Zakat juga membantu untuk masyarakat miskin ekstrim ini yang mereka bantu setiap bulan dari Basnas ya, dan kita juga dari Basnas Kota juga sehingga untuk makan mereka sudah. Tetapi kan untuk rumah ini kan belum ada nih kan. Ada tapi tidak banyak ya. Ini
tentu bantuan dalam bentuk pembangunan rumah layak huni dari Kodim 0301 ini ya saya pikir sangat bagus sekali, dan saya sudah melihat hasil rumahnya. Siap. Dan saya tinjau memang bagus ya, sangat layak ya, dan memang kalau orang melihat itu wah, bukan rumah layak huni saja, tapi memang bagus ya, kualitasnya bagus ya. Dan ini tentu kita sangat mengapresiasi kalau bisa ini diteruskan, dan kami siap berkolaborasi juga. Walaupun memang di kota kita tetap ada pengadaan rumah layak huni juga, tapi kan jumlahnya nggak mungkin kita bangun sekaligus keseluruhannya. Maka kita sinergi. Kemarin ada juga dari Basnas Provinsi dibangunkan kita 15 unit, kemudian dari Kodim. Mungkin yang lain juga nanti kita sama-sama menyelesaikan persoalan khususnya masyarakat yang membutuhkan ya di Kota Pekanbaru. Terima kasih banyak ya. Siap, Pak. Nah, kita lanjut ke ketahanan pangan ini pasti. Ya kan, di sektor ketahanan pangan kira-kira komoditas apa yang menjadi fokus utama Kodim nih dalam membantu pemerintah untuk menyelesaikan atau pemanfaatan lahan lah yang bertujuan untuk ketahanan pangan di wilayah Kota Pekanbaru khususnya. Izin pasti. Ya baik, terima kasih. Untuk wilayah Kota Pekanbaru, wilayah Kota Pekanbaru ini memang namanya juga Kota Madya, pusat pemerintahan baik itu Kota Pekanbaru itu sendiri maupun provinsi. Untuk ketahanan pangan ini kalau seperti di kabupaten kota yang lainnya yang mempunyai lahan persawahan yang lebar. Kalau kita di sini tidak punya. Kurang lahan kita lahannya. Betul. Namun hasil survei dari Babinsa, terus dari penyuluh lapangan Dinas Pertanian, maka didapatlah lahan-lahan yang memungkinkan untuk ditanam padi gogo. Karena kita kan tidak ada pengairan kan Pak Wako. Nah, jadi kalau padi gogo ini kurang begitu mengkonsumsi air gitu. Jadi kalau padi gogo ini dia kalau kita kenal di kampung-kampung ini padi darat. Padi ladang. Jadi sehingga inilah varietas yang bisa ditanam di Kota Pekanbaru. Kemudian selain itu juga kita bersinergi dengan pemerintahan Kota Pekanbaru, dengan Dinas Perikanan, apalagi dari pemerintah support sekali. Kita sering secara bersama-sama menabur benih. Baik itu di kolam ya Pak. Nah di kolam seperti Alam Mayang dan danau buatan. Sehingga nantinya tentunya hasilnya ini bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah inilah yang kita kerjakan selama ini dengan pemerintahan Kota Pekanbaru. Kalau dari Pak Wako sendiri, bagaimana Pak Wako memanfaatkan nih hasil ketahanan pangan yang sudah dilaksanakan oleh Kodim dan warga ini? Iya, jadi memang kita Kota Pekanbaru ini konsen terkait dengan pengendalian inflasi daerah. Salah satu faktornya adalah ketersediaan pangan. Dan selama ini memang kita untuk ketersediaan pangan kita kan banyak dari luar ya. Iya, betul. Maka kami coba mengembangkan untuk ketahanan pangan kita komoditi tertentu yang bisa ditanam, bisa dibudidayakan di sini. Itulah yang diharapkan nanti bisa mengangkat ekonomi masyarakat kita. Ada jagung, ubi-ubian, ya, ikan dan lain sebagainya. Alhamdulillah ini dari Kodim ini kan kemarin juga sudah kerjasama dengan dinas kita. Dan alhamdulillah kita coba bantu mulai dari pendampingan teknis, bibitnya, pakan, ya Pak ya, dan seterusnya. Ya harapannya tentu ini sebagai pemancing lah ya, agar masyarakat bisa memaksimalkan lahan-lahan tidur, ya potensi-potensi yang ada yang belum termaksimalkan. Yang dengan turunnya Kodim ya menggarap ya beberapa lahan, kemudian kolom-kolom yang tidak aktif diperbaiki, kemudian diisi. Nah, ini tentu menjadi motivasi tersendiri ya, sehingga masyarakat ini bisa mencontoh dan ya bisa mendapatkan ekonominya, pendapatan ekonominya dari budidaya ataupun tanam-tanaman yang bisa ditanam di tempat-tempat yang selama ini tidak produktif di lingkungan kita. Dan kita sebetulnya kan banyak lahan yang bisa kita pinjamkan ke masyarakat juga ya. Dan itu kita bisa memfasilitasinya. Dan ada beberapa kelompok yang sudah kita fasilitasi, juga termasuk di belakang
kantor wali kota sendiri yang Siap. tanahnya tanah Pemko itu kan. Betul. Nah, itu sekarang ada kelompok tani yang memang kita persilakan di sana, Untuk mereka menggarap lahan itu. menggarap lahannya. Siap. Malah kita bukan hanya mempersilakan lahan, alat-alat untuk mengolah lahan pun kita bantu. Siap. Bibitnya kita bantu, pupuknya pun kita bantu. Ya, Nanti sehingga hasilnya kayak mana tuh? hasil untuk mereka. Oh, untuk mereka. Itu. Yang jelas dengan adanya hasil itu tentu kita bisa menekan harga-harga pangan tertentu di Kota Pekanbaru. Siap. Baik, terima kasih Pak Owako. Ini pasti terkait dengan program-program yang sudah kita jalankan. Seberapa besar sih bantuan yang diberikan oleh Pemko ini di depan Pak Owako sekalian ini? Saya sampaikan, saya tanya nih kira-kira seberapa maksimalkah Pemko membantu kita dalam program-program yang kita canangkan itu, Pak izin. Iya. Baik, terima kasih. Dalam hal ini ya Bapak Dandim juga berpesan. Siap. Ucapan terima kasih banyak kepada pemerintahan Kota Pekanbaru. Siap. Kota Pekanbaru setiap ada kegiatan, program, kita berkolaborasi, ini didukung penuh. Siap. Selalu didukung penuh. Penuh, Malah ya, Pak dari pemerintahan kota nantang. Pak Dandim apalagi kegiatan yang akan kita kerjakan ini. Siap. Malah ditantang Sampai seperti itu. Siap. Memang luar biasa. Jadi selama ini kegiatan yang sudah bersinergi ini harapannya tentunya kita bisa mengatasi kesulitan rakyat, ya kan? Siap. Dan hasilnya ini benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat, khususnya di wilayah Kota Pekanbaru. Siap. Untuk Pak Owako izin, sejauh mana kira-kira Pemko ini siap membantu atau mendukung kami nih, atau Kodim siap dalam pastilah. perencanaan? Soalnya sampaikan oleh Pak Wali beberapa kali kepada Pak Dandim juga di beberapa kesempatan juga, kita siap berkolaborasi menyiapkan segala sesuatunya agar kita bisa sama-sama bisa memberikan kontribusi terbaik untuk daerah kita. Siap. Dan tentu ya maksudnya bukan hanya kami yang memberikan, tetapi Kodim sudah banyak berbuat nih untuk kita. Kita hanya support saja sebetulnya. Siap. Jadi ada kebutuhan alat, kebutuhan ini, kebutuhan itu, insya Allah ini kita siapkan semua. Tapi inisiator dan penggeraknya Kodim ini luar biasa ya. Bapak. Maka itu yang kita apresiasi sekali. Saya juga pernah beberapa kali hadir, termasuk di Rumbai ya. Siap. Bapak. Ya di kelurahan, salah satu kelurahan di Rumbai. Meranti Pandak juga. Itu beberapa kali kita ikut lotorong bersama. Siap. Ya sinergi bagaimana memperbaiki jalan, kemudian kita bisa menyiapkan alat beratnya dan lain sebagainya. Siap. Kemudian TNI menyiapkan tenaganya, sehingga ini bisa sinergi ini luar biasa dan bisa menghasilkan pembangunan yang bagus, tetapi dengan kos yang murah. Kan? Siap. Ada salah satu jalan di Tenayan Raya di Tuan Negeri ya, Rizal, dengan TMMD-nya. Itu jalannya awalnya susah untuk dilewati, karena hancur sekali, karena dipakai untuk mengangkut bata di situ. Betul. Jadi begitu turun sana, ya kita bantu juga dengan alat beratnya dan kemudian juga bahan material. Tapi TNI yang ada di lapangan kemudian bekerja bersama-sama. Ternyata hasilnya luar biasa, Pak. Pak. Ya, saya berapa kali lewat situ kalau memotong ke sana ke kecamatan Tenayan Raya itu sudah sangat dekat. Siap. Itu gara-gara kita ini kolaborasinya luar biasa. Dan insya Allah Pak tentu kita mensupport penuh. Kira-kira apa nanti lagi yang dibutuhkan untuk bakti TNI untuk Kota Pekanbaru, kami siap saja untuk sama-sama kita bekerja. Dan tentu ini meringankan masyarakat kita, memberikan kemudahan masyarakat kita, dan termasuk yang paling penting itu untuk masyarakat kita yang masyarakat miskin tadi, yang sangat menyentuh sekali. Nah itu yang saya luar biasa, sampai saya hadir di lapangan itu ibu-ibu sampai menangis terharu. Diberikan rumahnya diperbaiki gitu ya. Betul. Ada ibu-ibu PKK hari itu juga terharu karena selama ini air bersih susah. Sekarang ada air bersih situ, posyandinya dibaiki juga ya. Dan itu memang luar biasa sekali ya. Terima kasih lah. Nanti insya Allah kita bisa lanjut ya ke depannya. Programnya siap. Ya, Pak. Ini terakhir sedikit nih pasti untuk kira-kira harapan dari kita lah pasti kepada masyarakat apa sih untuk menjaga semua yang sudah kita upayakan ini dapat benar-benar dinikmati dan bisa dipelihara. Boleh pesan sedikit Pak untuk masyarakat di Kota Pekanbaru? Baik, terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru.
hasil kerja kita di lapangan selama ini yang berkolaborasi, bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah yang sampai tingkat terbawah, RT, RW, kelurahan, dan seluruh masyarakat juga bahu-membahu. Kita melaksanakan kegiatan, pembukaan jalan, pengerasan jalan, habis itu pembuatan sumur bor, habis itu ada lagi kita kegiatan rehab rumah tidak layak huni. Siap. Harapan kami dari TNI kepada kita semua, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di sekitar fasilitas yang sudah kita bangun, mohon kiranya dipelihara, dirawat, dengan harapan dan doa tentunya semoga hasil karya kita ini bisa bertahan lama, kemudian bahkan bisa kita wariskan kepada anak cucu kita nantinya. Siap. Demikian. Izin Pak Wako, closing statement kita Pak Wako. Iya, pertama tentu sekali lagi ya, kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kodim 0301 di bawah komando Pak Dandim yang sudah secara reguler dan rutin setiap tahun ini yang melakukan TMMD dan berbagai program-program yang menyentuh langsung kepada masyarakat kita, termasuk penyediaan air bersih, perbaikan jalan, pembangunan rumah layak huni, dan seterusnya. Dan tentu termasuk jembatan Garuda yang sangat dirasakan sekali oleh masyarakat kami. Ya tentu kami berharap kolaborasi dan sinergi ini bisa terus terbangun dan kita siap saling mendukung, saling menguatkan. Ya kira-kira kebutuhan apa nanti untuk mensukseskan program-program TMMD berikutnya. Dan tentu pemerintah kota siap bersinergi. Mungkin itu, terima kasih dan harapan kami kepada masyarakat, kita jaga apa yang sudah disumbangkan, apa yang sudah dibangun oleh Tentara Nasional Indonesia, khususnya Kodim 0301 yang sudah ada yang memperbaiki rumah kita, menyediakan air bersih tempat kita, memperbaiki jalan di tempat kita, membangun jembatan kita. Kita jaga semua supaya awet, ya, supaya tidak mudah rusak, sehingga lama kita bisa memanfaatkannya dan pahalanya akan lama juga mengalir kepada beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wako yang sudah menyempatkan waktunya, kesediaan waktunya untuk bersama kita bincang-bincang tipis. Terima kasih juga Pak Pasiter telah sedikit menjelaskan tentang program-program yang sudah kita lakukan. Baik rekan-rekan sekalian, saya rasa semua yang sudah kita bahas di sini tadi dapat menjadi harapan juga bagi kita semua agar masyarakat khususnya Kota Pekanbaru dapat kami bantu setidaknya mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat di sekelilingnya melalui program-program yang dicanangkan oleh Kodim 0301 Pekanbaru yang bersinergi dengan pemerintah Kota Pekanbaru. Kira-kira apa yang mau kita bantu lagi sama pemerintah kota boleh tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan terbaca oleh Pak Wako. Izin. Siap. Setidaknya itu juga menjadi basic kita dalam melaksanakan kegiatan dan pencanangan program-program ke depan. Baik, terima kasih. Salam hormat.